Kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kesempatan bagi kita semuanya untuk talabul ilmi, untuk tadarus akan ayat-ayatnya, firman-firmannya. Mudah-mudahan kesempatan kegiatan yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini betul-betul memberikan kepada kita ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk itu hadirin hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah, mari kita mulai kajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang akhlak dermawan. Fi khuluqis syaqai wal karam. Akhlak dermawan dan akhlak yang murah hati. Terakhir kemarin sampai surat Al-Lail, akan saya ulangi, ya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang memberikan dari harta yang mereka punyai, wattaqa dan bertakwa, wasaddaqa dan bersedekah, bil husna dengan sesuatu yang baik, fasan yassiruhu lil yusra, maka niscaya kami akan memudahkan urusannya. Wa amma membakhila, dan barang siapa yang bakhil, wastaghna dan merasa cukup, wa kadzdzaba dan mendustakan bil husna dengan suatu yang baik, tidak mau berinfak, fasanuyassiruhu lil usra, maka dia akan kami mudahkan baginya lil usra untuk mendapatkan kesulitan. Wa ma yughni anhu maluhu, maka tidak berguna darinya apanya hartanya, idza taradda, tatkala dia kembalikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sekaligus menjadi renungan bagi kita bahwa hidup itu kalau tidak sulit ya mudah. Betul ya? Cari rezeki bisa mudah bisa sulit. Cari pekerjaan bisa mudah bisa sulit. Kan? Cari apa lagi, Pak? Hah? Cari jodoh ada yang mudah ada yang sulit. Ya kan? Cari tetangga yang baik itu ada yang mudah ada yang sulit. Ya kan? Ngatur anak kadang yang mudah kadang ya sulit. Itu sudah sesuatu yang lumrah dalam kehidupan.
Dan setiap kita menginginkan seluruh lini kehidupan kita ini mudah, betul apa enggak? Mau makan yang disukai mudah untuk didapat, ya. Kadang orang punya duit juga sulit untuk mendapatkan apa yang dia mau, ya kan? Kadang mau ada, tapi karena nggak punya duit juga nggak bisa, ya kan? Jadi rata-rata kita menginginkan bagaimana hidup ini mudah, serba dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka janji Allah, ya, fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang mau memberi, mau bersedekah, memberikan apa yang dia miliki kepada orang lain, wattaqa dan bertakwa, wasaddaqa dan bersedekah bil husna dengan suatu yang baik, dengan harta yang baik, fasanu yassiruhu lil yusra, maka pasti kami akan mudahkan urusannya. Jadi orang itu akan mudah urusannya kalau dia suka memudahkan urusan orang lain, terutama memudahkan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa saja yang memudahkan memberikan hak Allah atas dirinya, Allah akan menjamin kemudahan bagi dirinya. Bagaimana apa? Memudahkan Allah, waktunya sholat segera sholat, ya. Tidak pernah menunda-nunda Allah, ya. Waktunya ibadah dia gunakan untuk ibadah, ya. Waktunya harus belajar dia gunakan untuk belajar betul, ya. Waktunya puasa dia gunakan untuk puasa. Waktunya menunaikan hak istri dia gunakan waktunya untuk menunaikan itu. Lah setiap orang yang memudahkan hak Allah, apalagi memudahkan hak adami, itu juga akan menemui kemudahan-kemudahan dalam hidup. Ya. Maka jangan pernah mempersulit kepentingan Allah ataupun kepentingan manusia, yang mana nanti efeknya kita juga akan kesulitan, ya kan? Orang yang bermuamalah dengan orang lain ruwet, akhirnya dirinya sendiri juga terkena keruwetan dalam hidup. Yakin apa betul? Jadi kalau kita ingin mudah hidup kita, mudahkanlah, ya, untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala, memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Wasaddaqa bil husna, dan bersedekah dengan sesuatu yang kita sukai. Wa amma man bakhila wastaghna, dan barang siapa yang bakhil dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan dan kebaikan, fasanayassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya untuk mendapatkan kesulitan. Wa ma yughni anhu malu idza taradda, maka kalau sudah seperti itu hartanya nanti tidak berguna lagi kalau dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana dijelaskan dari surat Al-Munafikun itu, jadi penyesalan orang nanti waktu sakarat itu penyesalan bukan karena kurang hartanya, kurang tinggi pangkatnya, kurang tinggi kedudukannya, ya, kurang lama hidupnya, ya kan? Tapi yang orang sesalkan dalam hidupnya adalah tatkala dia belum banyak menginfakkan hartanya, ya kan? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi orang-orang yang dalam sakaratul maut itu memohon kepada Allah agar ditunda sebentar aja itu umurnya, supaya dia bisa hidup, bisa beraktivitas di muka bumi sebentar saja. Untuk apa? Fa asaddaqa, untuk bersedekah, ya. Untuk aku bersedekah ya Allah, wa akum minas salihin, dan untuk menjadi orang-orang saleh.
Jadi penyesalan karena belum banyaknya sedekah yang dia tunaikan. Maka ini memotivasi kita untuk bagaimana menjadi orang yang dermawan tatkala kita dilimpahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilimpahkan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang setiap kita itu suka, fitrahnya manusia suka kekayaan, betul Pak? Itu sudah fitrahnya. Suyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah, ya. Dan harta yang banyak. Ya. Suka. Fitrahnya manusia suka. Nah, tatkala kesukaan manusia terhadap harta dan kekayaan itu memudahkan dia untuk menginfakkan hartanya, maka Allah akan jamin kemudahan dalam hidupnya. Mudah-mudahan kita dilimpahkan oleh Allah kedermawanan dan kemudahan untuk mensedekahkan apa yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi miratus samawati wal ard. Wa ma lakum alla tunfiqu. Kenapa kalian tidak berinfak fi sabilillah di jalan Allah? Walillahi, dan milik Allah miratus samawati wal ard. Peninggalan apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi. Allah mempertanyakan, yang menjadikan kita ini sulit untuk berinfak itu apa? Uang kekayaan yang di langit dan di bumi semuanya milik Allah. Ya. Harta yang ada pada tangan kita ini kan titipan Allah, betul apa enggak? Ya. Maka semestinya seseorang tidak pernah merasa menanamkan pada dirinya sebagaimana Qarun menanamkan pada dirinya. Bahwa kekayaan itu karena hasil kerja kerasnya, hasil karena kepintaran otaknya. Kita harus sadari apapun yang kita miliki ini semuanya karena pemberian dan rahmat dari Allah. Tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala kita tidak punya apa-apa. Kalau itu bukan karena kasih sayang Allah, kita nggak punya apa-apa. Maka di situlah Nabi Sulaiman alaihissalam menjelaskan hada min fadli rabbi. Kekayaan, kedudukan, ya, kerajaan yang besar yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, belum nyatakan hada min fadli rabbi, ini karunia Rabbku. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang beriman semestinya begitu. Kalau kita punya kedudukan, kalau kita punya kekayaan, kalau kita punya kekuasaan, itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kekuasaan, kekayaan itu bukan sesuatu yang diberikan oleh Allah atau sesuatu itu yang diupayakan dan sesuatu yang digandrungi dan dicintai, akhirnya orang tidak mampu mengendalikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang rata-rata cinta kepada dunia mestinya akan menjadi orang yang pelit. Betul apa enggak, Pak? Maka termasuk orang yang cinta kepada jabatan dan kedudukan akhirnya menjadi orang yang dolem. Benar apa enggak? Bagaimana mau menjadi seorang pemimpin yang adil? Kepemimpinan itu suatu yang diambisi terhadap dirinya. Mesti semuanya akan bermuara kepada kepentingan apa yang dia inginkan. Sebagaimana orang mencari harta tadi. Kalau mengumpulkan harta itu karena kecintaan hatinya, maka orang akan menggunakan itu sesuai dengan keinginan hatinya. Sulit untuk menjadi orang yang adil. Karena tidak mungkin dia akan punya prinsip sebagaimana Nabiullah Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi, ini dari karunia Allah. Kalau orang mendapatkan harta, mendapatkan kekuasaan dari keinginan dirinya, oh ini karena upayaku, ini karena kerja kerasku, ini karena kecerdasan ya strategi politikku, ya kan begitu. Maka disinilah kalau kita mengharapkan segala sesuatu itu
sesuai dengan apa yang difitrahkan oleh Allah, orang harus meniti apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apa saja yang kalian infakkan min khairin, dari sebuah kebaikan, yuwaffa ilaikum, akan dicukupkan balasannya kepada kalian, wa antum la tudlamun, dan kalian tidak akan didolimi. Ini janji Allah. Ya. Infak apa saja yang kita keluarkan, Allah balas cukup, bahkan lebih, ya kan? Bahkan lebih. Apa saja yang kita infakkan, dijamin Allah balas cukup, bahkan lebih. Wa antum la tudlamun, kalian tidak didolimi sedikit pun. Maknanya tidak ada ruginya dari jadi orang yang dermawan, nggak rugi jadi orang dermawan. Tapi yang jelas dermawannya bukan karena punya keinginan ya. Kan? Jadi orang dermawan bukan karena musiman. Musim pilihan baru dermawan, Pak. Iya kan? Ya, kalau ada musim-musim itu dermawannya minta ampun. Perlu segala sesuatu itu diupload, ya kan? Disiarkan live ya. Ya kan ada maunya. Ya kan? Lah orang yang dermawan tidak akan didolimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai orang yang beriman dan yakin, tidak ada ruginya jadi orang yang dermawan. Tidak ada ruginya. Ya tinggal ini diimani atau tidak, diyakini atau tidak. Padahal apa yang kita infakkan itu semuanya adalah karunia dari Allah, semuanya adalah pemberian dari Allah. Lah kalau orang mikir, lah apa sulitnya? Kenapa kita menahan menuntut sesuatu yang bukan kita usahakan? Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang menerima, ya, kita berikan lagi kepada Allah, kita juga dibalas oleh Allah. Allah lebih baik lagi. Nah, maka orang kalau bisa berpikir seperti itu tidak akan menjadi orang yang apa yang kita infakkan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Maka ini pentingnya mengasah kepedulian, Pak. Mengasah kepedulian. Kira-kira kalau jenengan naik bis dari Bojonegoro ke Bungurasi atau ke Wilangun itu, ada pengamen bekasih duit apa? Bekasih duit apa enggak, Bang? Enggak, untuk apa ngamen itu nyanyi-nyanyi jahiliyah kan ya. Iya, cara berpikir begitu. Coba kalau kita berpikir ini orang mencari rezeki. Orang mencari jatah hidupnya berbeda itu, Pak. Coba dinilai dari sisi itu. Dinilai orang ini mencari rezeki. Apalagi kalau antum dengarkan syair yang nelongso ya. Itu orang untuk mencari rezeki begitu, Pak. Ya jangan harus dipahami. Ya itu kan bagian daripada kamuflase, ya kan? Bagian daripada menutupi, padahal sebetulnya dia punya. Enggak urusan kita itu sebetulnya. Enggak perlu kita pikirkan yang seperti itu. Ya. Kalau kita mau ngasih, silakan ngasih. Ya. Kalau semua mau nolak dengan baik. Ya, nolak dengan baik. Ngasih ya jangan menyakiti, nolak ya jangan menyakiti. Kalau ada yang tolaknya baik, kasih dengan bahasa yang baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jawadun yuhibbul juda. Sesungguhnya Allah itu dermawan, suka kepada orang-orang yang dermawan, orang yang suka ngasih, suka sekali Allah. Coba kalau Allah enggak suka ngasih, Allah pelit, kita kesulitan, Pak.
Coba kalau Allah lihat orang-orang bermaksiat kemudian di stop aja ini oksigen di muka bumi 5 menit, kira-kira gimana pulanya manusia? Itu loh. Allah nggak punya sifat begitu, Pak. Allah selalu ngasih. Ya. Allah selalu memberi kepada kita, apapun diberi kepada manusia. Baik yang beriman mau kafir diberi oleh Allah. Betul apa enggak? Ya. Dan Allah tidak membutuhkan orang yang dikasih karunia-Nya tadi mau beribadah kepada Allah, mau beriman, mau taat. Allah nggak peduli, itu nggak berefek sama sekali dengan Allah. Ya. Maka di dalam hadis itu, laukana awwalakum wa insakum wa jinnakum laula awwalakum wa insakum awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjiri rajul wahidin minkum mana qasadalika min mulki syai'an. Kalau sekiranya orang yang pertama kali di antara kalian dan yang terakhir kali hidup di antara kalian, baik jin maupun manusia, itu menjadi orang yang hatinya paling jahat di antara kalian, tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya. Meskipun semuanya menjadi orang yang bertakwa taat kepada Allah, enggak nambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah enggak butuh, ya kan? Hambanya itu mau beribadah taat, ya. Apapun ibadah hambanya itu menentang atau maksiat, Allah nggak butuh. Yang butuh ibadah, yang butuh taat itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak butuh, ya kan? Makanya Allah suka kepada, ya kan, kedermawanan, menyukai orang. Allah itu dermawan, suka menyukai kedermawanan. Wa yuhibbul makarimal akhlaq, dan Allah mencintai akhlak yang baik. Wa yakrus safaha, dan Allah membenci akhlak yang buruk. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qali alaihi salatu wassalam, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnataini, tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Seseorang yang diberikan oleh Allah harta, kemudian dia gunakan hartanya, dihabiskan hartanya kepada sesuatu yang benar, untuk sesuatu yang benar. Jadi boleh iri kepada orang kaya, tapi orang kaya yang menggunakan hartanya benar. Ya kan? Boleh iri kepada orang yang kaya yang dermawan, orang kaya pelit nggak usah dicontoh. Apalagi hati kita serik, apalagi hati kita hasad, apalagi hati kita dengki kepada, nggak perlu. Ya kan? Yang perlu kita hasad, yang perlu kita dengki kalau ada orang yang dermawan, orang kaya tapi dermawan. Wah enak ya, si fulan ini duitnya akeh, ndak pedit, ndak pelit. Apalagi minjem, minta aja dikasih. Ada nggak orang seperti itu sekarang? Orang yang dermawan apalagi, ya kan? Pinjem, minta aja dikasih. Lah sekarang itu apalagi minjem aja belum tentu dikasih. Iya dong, wangil sekarang itu. Itu faktanya. Sekarang terbalik. Apalagi mau dipinjem, apalagi mau dikasih ustaz, minjem aja tuh nggak dikasih sekarang itu. Ya kan? Padahal uangnya banyak, yang ngaku nggak punya. Ya kan? Ada uang tapi ngomong nggak ada. Kira-kira sekarang yang salah itu yang minjem atau yang dipinjemi, Bang? Pertanyaannya sekarang, itu kira-kira akhlak seperti itu, yang salah itu yang minjemi atau yang meminjam? Ketok saking persoalan ini. Ya maknanya kalau ada persoalan itu jangan dihukum hitam putih, memang orang pelit. Bukan begitu. Sudah puluhan orang hutang tapi nggak pernah balik.
Makanya kadarnya nggak usah utang pada sanja, utang enak pada bank Ya Allah. Makanya kalau hutang itu Pak, maka ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu ayat hutang Pak. Satu halaman sendiri, satu ayat itu terpanjang itu mempersoalkan tentang hutang itu. Makanya hutang itu harus ditulis, ada 2 orang saksi. Kalau memang kita ragu orang itu, ada jatuh temponya. Ya, kan? Kalau besar, kalau dikit, ya udah saya catat. Kalau nggak dibayar, ikhlaskan itu maksudnya. Lah kita sudah tahu orang ini datang ini mestinya ngutang kemudian balik ki kira-kira gak iso. Ya coba pikir sampean butuh uang berapa? Ya kan? 5 juta ini Pak. Ya kalau 5 juta ini gede, ini 2 juta aku bisa. Ya sudah. Memang dikasih 2 juta tapi niat iki kira-kira balik ya alhamdulillah, gak balik ya alhamdulillah kan ngono ae. Ini persoalan dari ini Pak. Persoalan hari ini. Kita mau dermawan bagaimana, enggak dermawan bagaimana. Kenapa begini? Sebetulnya kesulitan hidup itu terkait dengan kesulitan kita terhadap Allah Subhanahu. Hak Allah banyak yang kita persulit. Ya, kewajiban kita kepada Allah banyak yang kita tinggal. Ya, banyak yang diri kita ini mempermudah dalam menunaikan hak-hak Allah, sehingga Allah mempersulit hak-hak kita. Ya. Maka sering saya sampaikan, kalau memang kita orang yang beriman dan bertakwa, rezeki itu mudah. Ya kan? Rezeki mudah. Keruwetan orang itu berawal dari keruwetan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kan janjinya jelas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan baginya jalan keluar. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dan enggak mungkin Allah menyelisih janjinya, enggak mungkin. Allah tidak mungkin tidak menunaikan janjinya, betul apa tidak? Tidak mungkin. Kalau orang yang bertakwa pasti setiap persoalan hidup akan diberikan solusi, pasti itu. Ini janji Allah. Janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan menyelisih janjinya. Maka sering saya sampaikan teman-teman, kalau antum betul-betul memang sebagai orang yang beriman dan betul-betul ingin taat patuh kepada Allah, ya kan? Ingin mengabdi kepada Allah, tidak ada persoalan rezeki yang sulit sebetulnya begitu. Kalau antum ada yang sulit, berarti ada yang salah dari apa yang antum lakukan. Hidup mesti punya masalah, tapi kalau masalah itu kok selalu tidak ketemu solusinya, perbaiki sebetulnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan rezeki, kesulitan kita menyelesaikan masalah, sebetulnya awal untuk menyelesaikan itu perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai semua itu. Selesai semua. Maka boleh kita hasad yang pertama kepada orang yang punya kekayaan tapi dermawan. Ya kan? Wa rajulun atahu dzal hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang yang kedua, boleh kita iri kepada orang yang diberikan oleh Allah hikmah. Diberikan oleh Allah ilmu, fa huwa yaqdi biha, dan dia tunaikan, jalankan ilmunya itu, wa yu'allimuha, dan dia ajarkan ilmunya. Maka ini kadang salah satu yang menjadi rusaknya gambaran Islam itu baik. Ya. Citra Islam itu buruk, banyaknya orang yang punya ilmu tapi belum mengamalkan ilmunya. Dan sesungguhnya persoalan yang menimpa umat Islam hari ini karena umat Islam sendiri belum siap untuk mengamalkan Islam itu sendiri. Ya.
Jadi terpuruknya umat Islam hari ini karena umat Islam belum siap mengamalkan Islam itu sendiri, malah memaksakan orang supaya mengamalkan Islam. Contoh sederhana saja. Orang Islam kan semestinya diperintahkan oleh Allah wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kita bergabung bersama dengan orang-orang yang jujur. Nah jujur itu ya sulitnya minta ampun. Untuk menjadi seorang muslim jujur tuh sulit, mencari orang Islam yang jujur hari ini asing, betul apa enggak? Sekarang itu kerja apapun yang dinilai itu kejujuran, dan cari orang yang jujur hari ini sulit. Sulit. Bahkan sekarang kalau ada orang yang baik, orang yang jujur itu malah disalahi. Dibikin di skenario supaya bagaimana orang itu tidak dianggap orang yang baik, tidak dianggap orang yang jujur. Maka tatkala ada seorang yang memiliki ilmu kemudian betul-betul komitmen dengan ilmunya, itulah salah satu orang yang patut untuk kita iri dan dengki. Kalau cuma hanya seorang yang punya ilmu kemudian tidak jujur dengan ilmunya, ya kan? Banyak yang dia ucapkan tetapi dia tidak amalkan, ya. Banyak yang kebenaran yang dia sampaikan tapi dia orang yang pertama kali melanggar dari apa yang dia sampaikan. Tidak patut orang yang seperti itu untuk kita iri dan dengki, ya kan? Jadi iri dengkilah kepada seorang alim yang betul-betul mengamalkan ilmunya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Ittaqun nara walau bisyikkin tamratin." Pentingnya sedekah itu, Pak. Ya, pentingnya infak itu. Sampai Nabi itu memberikan motivasi kepada kita, ittaqun nar, jauhilah api neraka itu walau bisyikkin tamratin, meskipun hanya sebiji tamar. Ya. Meskipun infak kita hanya sebiji kurma itu loh. Berapa tuh harganya satu biji kurma? 1.000 paling mahal. Ya. Meskipun infak kita mampunya 1.000, jangan lupa untuk selalu berinfak. Ya. Jangan lupa untuk selalu berinfak. Hari ini kalau umat Islam dihitung itu biaya infaknya, infak per bulannya dan harga rokoknya lebih banyak mana, Pak? Infaknya dan harga rokoknya itu lebih banyak mana? Maka sebetulnya umat Islam itu nggak akan menjadi umat yang tertinggal kalau dia menyadari pentingnya untuk menjauhi neraka itu meskipun hanya dengan infak sebiji kurma. Infak sebiji kurma. Kata Nabi, jauhilah neraka itu meskipun hanya dengan infak sebiji kurma. Kenapa? Ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakani yang silan. Kenapa? Tidaklah pada suatu hari itu, pada pagi hari itu seorang hamba, ya, ma min yaumin yusbihul ibad, tidaklah ada seorang hamba di pagi hari kecuali malakani yang zilani, kecuali ada seorang malaikat yang turun fayaqulu ahaduma, maka mengucapkan berdoa salah satu dari dua malaikat itu, Allahumma a'ti munfikan khalafan, ya Allah berilah tambahan, ya, orang yang berinfak itu pahala yang lipat ganda. Allahumma a'ti munfikan khalafan, ya Allah berilah kepada orang yang berinfak itu khalafan, ya, kelipat gandaan daripada apa yang diinfakkan. Wa yaqul akhar, dan berdoa yang satunya, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah orang yang pelit pada pagi hari ini talafan, kehancuran. Maka disinilah kadang digalakkan sedekah subuh, Pak. Fungsinya sedekah subuh, di rumah kita ada kotak konfak infak dalam rangka ini, Pak.
dalam rangka supaya kita mendapatkan doa malaikat. Saya tanya kira-kira, doa malaikat itu kalau istilahnya dibanding ijabahnya, mustajabnya doa malaikat dengan doanya seorang ustadz, seorang kiai, lebih mustajab mana Pak? Ya ustadz kiai bisa lebih mustajab, tapi kalau malaikat jelas mustajabnya. Karena kalau ustadz kiai tergantung ustadz dan kiainya. Betul apa enggak? Tergantung. Tergantung ustadz dan kiainya, kualitasnya mustajab atau tidak doanya. Tapi kalau malaikat doanya mesti mustajab. La ya'sunallah, karena malaikat itu enggak bermaksiat, Pak. Ya senajan ustadz dan kiai tidak bersih dari maksiat, betul apa enggak? Wong ustadz kiai sing goda setane ya levelnya selevel dengan mereka. Lah nek kroco-kroco digoda mbek setan kroco-kroco. Ustadz kiai godane ya gede, ya kan? Betul mboten, Pak? Ya. Maka ini doanya malaikat tiap pagi, ya kan? Malaikat kan menjaga. Jadi setiap satu orang itu dijaga 2 malaikat, Pak. Pagi gantian sama sore, gantiannya pagi dan sore. Setiap pagi turun, ya kan 2 malaikat. Satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah orang yang berinfak pagi hari ini lipat ganda dari apa yang dia infakkan. Didoakan malaikat, Pak. Secara otomatis kabar ini yang mengabarkan Nabi Muhammad SAW. Yang satu mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah orang yang menahan harta, yang pelit terhadap hartanya, talafan, kehancuran terhadap harta. Maka jangan sampai kita punya harta banyak, kekayaan banyak, tapi kekayaan demit diuntal setan, kekayaan demit diuntal setan, ya. Ngerti Pak? Nggak berkah, ya kan? Cepet sekali habisnya, ya kan? Itu namanya harta iblis diuntal setan, ya kan? Waqalahu, dan sabda Nabi SAW, ittaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Jauhilah olehmu pelit, karena pelit itu yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'hum wastahallu maharimhum. Pelit dan kikir itu yang menjadikan orang itu menumpahkan darah dan menghalalkan apa yang diharam. Maknanya terjadinya banyak perampokan, banyaknya pembegalan itu salah satu penyebabnya karena tidak adanya keseimbangan, ya, kerjasama antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Ya. Orang yang kaya pelit, yang miskin tidak dapat bagian daripada orang yang kaya. Maka harapannya orang yang kaya dermawan itu supaya harta yang diinfakkan itu sebagian untuk membiayai orang-orang yang miskin. Untuk membiayai orang-orang yang miskin. Lah Rasul SAW mengingatkan kita supaya tidak bakhil ini, supaya ada keseimbangan di dalam komunitas kaum muslimin. Tidak ada kesenjangan sosial, tidak ada kecemburuan sosial. Kalau orang kayanya itu dermawan, yang miskin tidak, ya, hasad, iri dan dengki. Karena yang miskin juga mendapatkan daripada kekayaan orang-orang yang kaya. Maka Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kisah-kisah zaman dulu, ini dikisahkan di sini. Apa yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, satu kisah ini. Ya. Bagi aku illa kafataha. Tidak ada yang tersisa wahai Rasul kecuali hanya punggung, ya, punggung kambing. Qala li Aisyah radhiyallahu anha, ini diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha lamma sa'ala amma baqiya minasyad. Tatkala dia ditanya tentang apa yang tersisa dari kambing yang disembelih, allati dabahuha yang
yang dia sembelih. Faqalat, maka Aisyah menjawab, ma baqiya minna illa katafuha. Tidak ada yang tersisa wahai Nabi kecuali punggung kambingnya. Ya, tulang belakang kambing itu. Ta'ni anna anfaqat kullaha wa lam yabqa min lahmiha illa katfu. Maknanya semua kambing yang disembelih tadi diinfakkan kecuali tinggal tulang belakangnya kambing. Nembelih pitik berarti kalek rongkonge, liyane dibagi. Kalau orang Arab nyembelih kambing, ya, Aisyah nyembelih kambing, semuanya dibagi, tinggal disisakan tulang belakang. Ini menunjukkan apa? Contoh kedermawanan, ya. Contoh kedermawanan. Bahwa ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih banyak contoh-contoh kedermawanan yang dikisahkan di buku ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kita tutup dan kita akhiri dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.